datang kepada Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa Haji Muldoko MSI SIP, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia beserta jajarannya di Puskesmas Kecamatan Jatinegara. Selamat pagi, salam sehat. Puskesmas secara keseluruhan juga agendanya adalah untuk melihat bagaimana layanan HIV dilakukan di puskesmas ini. Begitu tadi Bapak sudah keliling-keliling, kemudian melihat betapa luar biasa dedikasi teman-teman di puskesmas ini untuk memberikan layanan. Yang monggo Bapak, saya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mewakili teman-teman dari farmasi. Farmasi ini sih kalau bisa obat-obat ARV kita tidak pengadaan sendiri, lalu tersedia dari pusat agar karena itu kan obatnya seumur hidup dan cukup memakan biaya banyak. Pasien kita juga sudah mulai banyak, kurang lebih 200 ribuan. Untuk perubahan obat itu kan selalu ya kadang-kadang berubah dari pertama ke kedua. Nah itu obatnya cukup mahal untuk pengadaan sendiri. Kalau bisa obat itu selalu tersedia sepanjang tahun karena obat itu cukup memakan anggaran hidup kalau kita beli sendiri. ya, jadi seringkali kalau pasarnya kosong karena tidak mau. Ya kan jangan sampai kosong Pak. Jadi kan pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera teman-teman semuanya. Saya sungguh mengapresiasi ya, atas peran-peran teman-teman sekalian. Kemarin kita teman-teman bertempur menghadapi COVID-19 tanpa melihat bahkan menjadi korban karena apa itu melayani orang lain, dirinya menjadi korban. Ini sungguh luar biasa menurut saya. Berikutnya setelah COVID ini selesai, ya maksud saya belum tuntas, tetapi ini sudah ada kecenderungan menuju endemi. Kita segera lagi melihat bahwa kita juga punya beban TBC-nya masih cukup. Ada berikutnya HIV juga. Ini kita harus bekerja keras untuk menghadapi itu, dan KSP juga merespon dengan cepat. Waktu itu ada laporan bahwa obat HIV sudah mulai menipis. Wah, kita kalah kabut, betul-betul kita kerja cepat untuk segera mendapatkan apa itu pengganti. Tadi tentang apa masukan tadi saya menjadi perhatian kami di KSP nanti ya, bagaimana mencari jalan keluarnya. Berikutnya yang kedua, saya melihat bahwa puskesmas itu menjadi backbone ya, menjadi tulang punggung. Keberadaannya sungguh-sungguh menjadi apa ya, menjadi bagi masyarakat itu menjadi apa ya, menjadi rujukan yang ya, garda terdepan ya, menjadi garda terdepan. Saya nggak nyangka bahwa perannya puskesmas itu seperti ini sampai menangani HIV segala. Saya nggak nyangka. Saya pikir HIV itu urusannya yang di rumah sakit gede itu. Jadi saya sungguh berterima kasih mewakili pemerintah, teman-teman sekalian. Anda luar biasa bekerja. Dan, salah satu indikator tentang Human Development Index itu kesehatan. Jadi kalau kesehatan kita nggak baik, maka pasti Human Development Index kita akan turun. Itu pasti. Ya, pendidikan dan dari sisi ekonomi, pendapatan. Jadi tolong teman-teman sekalian, dengan segala keterbatasan saya pasti memahami itu. Tapi yang semangatnya luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan dulu semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Dian dari Staf PKBI Jakarta Utara dan di bawah naungan IAC.
izin Bapak, Ibu, beserta Ibu Puskesmas dan Bapak-Bapak, kami mengamati kalau kami di lapangan pengennya adanya ketersediaan kondom dan obat ARV. Itu aja Bapak, karena HIV itu cukup meningkat angkanya di komunitas. Mohon izin, terima kasih. Ya. Ya. Mungkin menambahkan Pak Muldoko, jadi sebetulnya kondom disediakan ya oleh Puskesmas, hanya kebijakan dari pemerintah kita saat ini kondom itu memang lebih domainnya ada di BKKBN, dan ini untuk pasangan usia subur yang tujuannya adalah untuk pengendalian kelahiran begitu. Nah, untuk pencegahan HIV memang kita masih terkendala. Kalau dulu ada KPA ya, KPA ya. Komisi Penanggulangan AIDS. Ada Komisi Penanggulangan AIDS, tapi kan sekarang sudah Kembalikan ke Kementerian Kesehatan sehingga kita ada kendala. Demikian. Oh ya, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman penggerak ya, dari komunitas yang terlibat dalam penanggulangan AIDS ini juga perannya luar biasa ya. Ada lagi yang Jadi Dinas Kesehatan DKI mungkin Bapak. Ini jagoan kita nih Pak. Championnya HIV. Kalau ada apa-apa, ada kosong saya telepon. Tolong dibantu, Pak. Langsung dibantu. Izin Pak, saya Dr. Muhammad dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mau curhat sedikit Pak tentang pengalaman saya tantangan di HIV ini. Yang paling susah itu di tempat kerja Pak. Di tempat kerja. Oke. Jadi 70% kondisi itu rata-rata di usia produktif ya Pak. Artinya mereka bekerja. Nah, tantangan kita itu adalah ketika kita mau masuk ke tempat kerja ini masih banyak stigma dan diskriminasi. Tempat kerja itu merasa kayaknya aib gitu Pak kalau punya pegawai HIV gitu ya. Apalagi khususnya kalau dia tempat kerjanya adalah tenan makanan gitu ya. Karena sempat beberapa tahun lalu kita sebelum pandemi kita punya kerjasama dengan suatu perusahaan tenan makanan terbesar di Jakarta gitu Pak. Ketika kita mau mulai masuk, itu dia bertanya nih, ketika nanti ada pasien HIV positif, bagaimana? Apakah kita dikeluarkan gitu? Karena menurut mereka kalau ada pasien HIV positif dan ketahuan orang, dia takut omset agak turun gitu kan Pak, karena orang dia takut ada orang HIV di sana, ntar takut makanannya dia papain gitu ya Pak. Nah, itu yang jadi kendala, masih ada stigma diskriminasi seperti itu. Dan beberapa bulan yang lalu juga kita sudah bekerja sama dengan Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan Dinas Tenaga Kerja itu menggandeng 50 perusahaan di DKI Jakarta untuk melakukan screening ya Pak. Screening terpadu, ada penyakit tidak menular, ada TBC dan ada HIV-nya. Kalau penyakit tidak menular, kita kasih datanya, oke nggak apa-apa. Ada pasien yang gula darahnya tinggi, sekian banyak, hipertensi sekian banyak, nggak apa-apa. Ketika nanti ada yang HIV 2 orang, kita juga kejar Pak. Dia kita minta namanya siapa, terus yang kita khawatir kalau kasih nama, takutnya dia dipecat. Walaupun ada peraturan menteri dari tenaga kerja kan bahwa tidak boleh mencat orang karena HIV. Tapi kita berpikir takutnya mereka dipecat, pasti ada cari alasan-alasan yang lain karena bukan karena HIV-nya apanya. Tapi itu yang kita khawatirkan karena masih tumbuhnya stigma dan diskriminasi di tempat kerja ini. Jadi kami mohon ada advokasi lah dari tingkat atas itu, mungkin edukasi ke pengusaha-pengusaha bahwa HIV ini nggak gampang menular gitu ya Pak, agar mereka masih bisa tetap kerja, apalagi pasiennya dengan ARV kan itu kualitas kesehatannya sama kayak orang biasa gitu kan, dengan HIV yang bisa bekerja, punya produktivitas tinggi juga. Jadi itu berharap hal ini bisa kita tangani, karena kalau kita mau meningkatkan testing, kalau masih ada dampak seperti ini, misalnya saya kalau saya HIV positif, dan perusahaan saya tahu, saya jadi apa, jadi dia nggak men-testing Pak. Itu jadi kendala juga sih. Kita berharap di dunia kerja ini bisa kita turunkan stigma dan diskriminasinya agar orang jadi santai aja kalau meriksa mau saya positif mau negatif, tidak ada intervensi dari perusahaan tentang keberadaannya dia di perusahaan tersebut seperti itu. Dan yang terakhir Pak, kita berharap juga ada kolaborasi yang baik dalam penanganan HIV ini. Bukan dari dunia kesehatan aja, kita di DKI Jakarta sudah membangun RAD. Ini agak sulit ya Pak, dengan RAD dengan OPD lain, karena mereka menganggap HIV ini punya kesehatan gitu. Ketika kita kasih kegiatan ke mereka kita nggak bisa bikin anggaran nih Dok, dia bilang, karena nggak ada nomenklaturnya untuk bikin
kegiatan HIV. Nah, itu juga kita berharap bisa masih di atasnya juga pada Kemendagrinya untuk bisa membantu OPD-OPD lain membantu kita dalam pelaksanaan program HIV. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan sedikit dari Supri, ada yang mau disampaikan sebelum nanti direspon. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Muldoko, kami senang sekali karena Jatinegara masuk wilayah Jakarta Timur, dan ini untuk kesekian kali tamu besar datang. Karena tadi sudah disampaikan bahwa di Puskesmas Jatinegara ini layanan HIV-nya memang komprehensif. Jadi diharapkan memang satu pintu juga ya. Jadi penanganannya lebih cepat dan lebih. Kemudian fungsi kami sebagai Sudin Kesehatan itu adalah Binwasda, pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang ada di layanan. Kami dalam tahun ini datang ke semua layanan HIV yang ada di Jakarta Timur. Banyak sekali kendala dan keluhan yang dihadapi oleh teman-teman, terutama untuk layanan sendiri dan untuk pasiennya sendiri. Kalau saya berbicara terkait pasiennya, banyak yang mengeluh terkait dengan asuransinya. Nah, ini asuransi banyak sekali, kalau dia HIV kita nggak bisa jamin, dan penderitanya juga enggan untuk menyampaikan bahwa dia HIV, takut stigma. Sehingga kami membuat solusi bahwa HIV itu sebenarnya tidak akan menjadi AIDS jika tidak ada infeksi oportunistik yang menyertainya, tapi tetap banyak perusahaan yang tidak bisa menjamin terkait dengan pengobatan dan perawatan yang penderita HIV lakukan di rumah sakit. Terus yang kedua terkait kondom, kami baru-baru ini sudah didistribusikan oleh Kementerian Kesehatan. Ini juga menyambung teman-teman dari LSM juga dan komunitas, dan pendistribusiannya itu terbatas, Pak. Jadi bagaimana kami bisa untuk mencapai 3-0, terutama 0 yang pertama yaitu 0 infeksi baru HIV, jika kondom yang didistribusikan itu tidak mencukupi untuk mereka. Jadi itu saja Pak, menyambung dari teman-teman LSM dan teman-teman dari puskesmas dan rumah sakit yang kami kunjungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi perlunya kita komunikasi publiknya kita perkuat lagi. Ada kesadaran bersama tadi yang menjadi mengidap HIV itu menjadi orang asing jadinya, bahkan diasingkan, diasingkan diskriminasi ya. Terima kasih, itu nanti kita pikirkan di KSP untuk komunikasi publik itu. Berikutnya yang kedua masalah ketersediaan, ketersediaan kondom tadi juga disampaikan. Nanti coba kita bicara juga ke PKKW ya, gimana mensinergikan itu antara program apa itu menekan kelahiran dan program pencegahan. Ini bisa nanti dikomunikasikan itu. Ada BUMN pabrik kita Ya, bisa memproduksi. kita ada sudah diproduksikan negeri ya. Ya, intinya apa keluhan tadi akan pasti sampai ke Menteri Kesehatan, terus sampai ke Kepala BPJS ya. Pasti, saya pasti. Ya, terima kasih. Oh ada. Semoga silakan. Mumpung ada Pak Kepala Staf ya. Mumpung ada Pak Komisi, Ibu Muldoko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Didin, saya petugas promosi kesehatan di Puskesmas Jatinegara. Ini adalah sebenarnya terkait dengan SDM Pak. Curhat aja sedikit. Kami di Puskesmas itu terkait pandemi kemarin memang dituntut sekali untuk melakukan edukasi di luar gedung kepada masyarakat terkait dengan perilaku. Masalahnya kaitannya dengan SDM kami Pak, untuk petugas promosi kesehatan kami memang tidak ada di tingkat kelurahan.
kami punya puskesmas kelurahan itu ada 11 puskesmas kelurahan Pak. Tapi petugas promosi kesehatan hanya ada di puskesmas kecamatan itu. Saya sendiri kebetulan dan ada teman saya yang baru pindahan, itu ada 2. Sedangkan yang di puskesmas kelurahan itu semua dirangkap oleh tenaga perawat ataupun bidan ataupun dokter Pak sejauh ini gitu. Jadi memang mereka tidak fokus sekali menggarap bagaimana perilaku masyarakat untuk peningkatan kesehatannya sendiri. Padahal itu jadi concern di saat pandemi seperti ini Pak. Mungkin jadi harapan kami untuk tenaga promosi kesehatan mungkin lebih diperhatikan untuk keberadaannya ataupun jumlahnya mungkin Pak terkait dengan kekuatan kami yang ada di puskesmas. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.